Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa sekarang banyak terminal bus yang semakin tertata dan modern? Nah, di video kali ini kita bakal bahas salah satu terminal penting di wilayah Jabodetabek, yaitu Terminal Poris Plawat di Kota Tangerang. Terminal ini bukan cuma tempat naik turun penumpang, tapi juga bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik. Yuk kita kupas sejarah, pengelolaan, sampai fasilitas lengkapnya. Penataan dan pengembangan transportasi publik di Indonesia dilakukan sebagai upaya mengurangi kemacetan yang semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pengalihan pengelolaan transportasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perhubungan. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar pelayanan yang merata di seluruh wilayah, menghindari kepentingan politik lokal, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung visi besar pemerintah dalam program Nawacita. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah pengelolaan Terminal Poris Plawat yang sebelumnya berada di bawah pemerintah Kota Tangerang, kemudian dialihkan ke pemerintah pusat. Karena lokasinya berada di kawasan strategis Jabodetabek, pengelolaannya dipercayakan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Secara historis, nama Poris sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu forest yang berarti hutan. Terminal ini berdiri di atas lahan hibah dari PT Cahaya Baru Raya Realty, pengembang perumahan Taman Royal, kepada pemerintah Kota Tangerang. Terminal Poris Plawat mulai dibangun pada tahun 2002 dan resmi dioperasikan pada tanggal 6 Desember 2003. Seiring perkembangan waktu, sejak tahun 2015 terminal ini direncanakan menjadi terminal terpadu yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi. Salah satu keunggulan utama terminal ini adalah lokasinya yang sangat strategis. Terminal Poris Plawat terhubung langsung dengan stasiun Batu Ceper yang melayani komuter line, sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah moda transportasi dengan lebih efisien. Sebagai terminal tipe A, Terminal Poris Plawat melayani angkutan dalam skala besar, termasuk bus antar kota antar provinsi, AKAP. Tercatat ada sekitar 86 perusahaan otobus yang beroperasi di sini, dengan total armada mencapai 436 unit, melayani rute ke berbagai kota di Sumatera, Banten, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat. Selain AKAP, terminal ini juga melayani bus antar kota dalam provinsi, AKDP, serta angkutan perkotaan yang dikelola oleh pemerintah Kota Tangerang. Bahkan, tersedia sekitar 80 agen tiket bus yang melayani pembelian secara langsung maupun online. Tidak hanya itu, Terminal Poris Plawat juga terintegrasi dengan layanan transportasi lain seperti Trans Jabodetabek dengan rute menuju Bundaran Senayan, serta Trans Tangerang berbasis BRT dengan dua koridor utama, yaitu rute ke Jatake dan Cibodas. Dari segi fasilitas, terminal ini tergolong lengkap dan nyaman untuk penumpang. Tersedia loket tiket, ruang tunggu, toilet mushola, hingga kios makanan dan minuman. Selain itu, terdapat halte khusus, area parkir, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Untuk menunjang keamanan dan keselamatan, tersedia juga pos kesehatan, pos keamanan, pos informasi, hingga fasilitas rem cek untuk memastikan kondisi kendaraan bus layak jalan. Bahkan, ada juga pos Dalops yang bertugas memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan sebelum keberangkatan. Semua fasilitas ini menunjukkan bahwa Terminal Poris Plawat bukan sekadar tempat transit, tetapi juga pusat transportasi modern yang terintegrasi dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Nah, itulah gambaran lengkap tentang Terminal Poris Pelawat, mulai dari sejarah, pengelolaan, hingga fasilitasnya yang semakin modern. Kehadiran terminal ini menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kualitas transportasi publik di Indonesia. Menurut kalian, apakah terminal seperti ini sudah cukup nyaman dan efektif untuk mengurangi kemacetan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar dunia transportasi. Sampai jumpa di video berikutnya.